Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saya hormati, malam hari ini kebetulan malam 20, dan bagi sebagian saudara kita yang memulai puasa pada hari Rabu, ya, di awal Ramadan dulu, maka ini adalah malam 21. Maka mari saya ajak kita semua untuk membaca niyatul i'tikaf, ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. I'tikaf yang paling sempurna itu adalah 10 malam berturut-turut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya setiap tahun. Namun, bapak-bapak dan saudara sekalian, di dalam Islam itu ada yusrun wasa'ah, ada kelapangan. Maka para ulama mengatakan, kalau tidak bisa 10 hari atau 10 malam, maka 7 malam. Kalau tidak bisa 7 malam, 3 malam. Kalau tidak bisa 3 malam, 1 malam. Dan bahkan kalaupun tidak sempurna 1 malam, beberapa jam saja dari salah satu malam bulan suci Ramadan kita i'tikaf, maka insya Allah itu berarti kita mendapatkan fadilatul i'tikaf. Ya tentu pahalanya berbeda antara yang 10 malam penuh dengan yang hanya beberapa saat. Tetapi kata Imam Syafi'i, dan inilah saudara-saudara sekalian yang juga menunjukkan jauhnya pandangan dari para ulama kita, Imam Syafi'i mengatakan al-i'tikaf yahsulu walau lahzatan, bahwa i'tikaf itu tercapai walaupun hanya sesaat saja. Karena itu guru-guru kita dari dulu, ya, saya kebetulan anak pesantren, itu salah satu pesan dari guru kami adalah jangan masuk ke masjid kecuali dengan memasang niyatul i'tikaf. Jadi setiap kali kita ke masjid itu pasang niyatul i'tikaf, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetapi juga fadilatul i'tikaf. Bapak-bapak dan saudara sekalian, di dalam i'tikaf ini juga ada makna yang terkait dengan tema kita, yaitu wasatiyah. Wasatiyah itu adalah konsep beragama dalam Islam, ya. Jadi dalam i'tikaf itu ada makna jeda, ya. Saya tahu kita semua ini hidup di era di mana kita berpacu dengan banyak hal. Seperti nggak habis-habisnya tugas kita. Seperti tidak henti-hentinya kita dikejar oleh kewajiban demi kewajiban. Maka sebenarnya i'tikaf itu, kata para ulama, adalah satu mekanisme yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dari waktu ke waktu itu kita jeda, kita beristirahat. Bukan fisik sebenarnya, tetapi hati kita. Jadi kita ini mumet, mikirin segala macam urusan, maka dengan i'tikaf itu kita diminta jiwa kita untuk jeda sejenak, untuk menurunkan tensi, untuk menurunkan tekanan terhadap diri kita. Dan ba'dal i'tikaf kita diharapkan menjadi seorang yang lebih siap lagi untuk menerima tantangan apapun. Nah, bapak-bapak dan saudara, di dalam pesan i'tikaf ini ada kaitannya dengan wasatiyah. Kalau kita lihat wasatiyatul Islam itu salah satu esensinya adalah kelapangan di dalam beragama. Bapak-bapak dan saudara, secara normatif, ya, ini supaya kita clear tentang wasatiyah. Karena tidak sedikit di antara kita yang mungkin memiliki kesan atau persepsi bahwa wasatiyah itu adalah sesuatu yang dicampurkan ke dalam Islam. Apalagi kalau wasatiyah itu diterjemahkan dengan moderasi agama. Maka ada kekhawatiran. Kalau moderasi agama ini maksudnya apa? Apakah ingin melepaskan elemen-elemen tertentu dari ajaran Islam? Gitu. Nah, maka saya ingin sampaikan di sini supaya clear kita tentang wasatiyah, ya. Karena di era yang berlimpah ruah konsepsi dan gagasan, terkadang kita
menyimak sesuatu itu tanpa memahami esensinya. Atau kita menyimak, teman yang lain menyimak, tapi masing-masing membawa persepsi yang berbeda, sehingga penyikapannya pun berbeda. Nah, saya ingin sampaikan di sini yang pertama, dan ini sangat penting ya, bahwa mafhumul wasatiyah atau konsepsi dasar dari wasatiyah itu adalah sangat Qur'ani. Jadi itu konsep yang otentik berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu eksplisit bahkan ya, di salah satu ayat yang banyak kita dengar, yaitu Suratul Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah sebagaimana kami telah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, demikianlah seperti itu pula kami menjadikan kalian sebagai ummatan wasata. Jadi dari kata wasatan inilah kemudian lahir istilah wasatiyah. Dan perhatikan bapak-bapak saudara, di sini wasat itu tidak dinisbahkan kepada Islam, tetapi kepada ummah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa wasatiyah itu bukan pada Islamnya, tetapi lebih kepada keberagamaan kita. Kenapa bukan pada Islamnya? Karena built-in yang namanya Islam itu sudah paling bagus. Jadi tidak perlu lagi diatributkan macam-macam. Al-Islam huwal Islam. Nah, wasatiyah dan non-wasatiyahnya itu adalah pada aspek keberagamaan kita. Itu pengamalan kita. Bapak-bapak dan saudara, cara kita memahami konsep di dalam Islam, salah satu yang paling bagus adalah dengan mencoba memahami bagaimana Al-Quran berbicara tentang konsep itu. Nah, dalam konsep wasatiyah ini, ternyata ada kaitan yang sangat erat ya, dengan proses pengalihan kiblat sholat. Yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, menjadi menghadap ke Ka'bah di Mekah. Bapak-bapak saudara, dulu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersama putranya Ismail itu membangun kembali Ka'bah. Maka Ka'bah disebut dengan awwala baitin wudi'a linnas. Adalah rumah yang khusus dibangun untuk beribadah kepada Allah yang pertama kali. Maka Ibrahim menghadap ke Ka'bah, Ismail menghadap ke Ka'bah. Beberapa nabi setelahnya menghadap ke Ka'bah. Lalu berjalanlah roda sejarah, lahirlah nabi-nabi dari Bani Israel, yaitu keturunan daripada Ishak. Ya. Kalau anaknya Nabi Ibrahim yang namanya Ismail tinggal di Mekah bersama ibunya Siti Hajar, maka putra yang lain yang bernama Ishak yang memiliki ibu Saroh itu tinggalnya di daerah Palestina sekarang. Sebagian mengatakan di Irak. Nah, dari Ishak ini kemudian turun para nabi dari Bani Israel. Nah, ketika para nabi dari Bani Israel ini lahir, maka dialihkanlah kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Baitul Maqdis. Berjalanlah demikian sampai kemudian lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikan wahyu, berdakwah di Mekah 13 tahun, masih kiblat itu menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau Nabi sholat di Mekah, walaupun terkadang menghadap Ka'bah, tetapi hakikatnya dia menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Walaupun di saat tertentu dia menghadap Ka'bah. Misalnya kalau tidak salah dari arah Hijr Ismail, kalau tidak salah, kalau orang sholat itu kan menghadap Ka'bah, tetapi hakikatnya itu searah dengan Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW 13 tahun di Mekah, dia menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, masih tetap seperti itu sampai 16 bulan. Menghadap ke Baitul Maqdis, dan kemudian setelah 16 bulan itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami lihat wahai Muhammad, matamu memandang ke langit, ya.
Nabi itu seperti ada kerinduan. Ya. Jadi ada insting sebagai orang Mekah, sebagai keturunan Ibrahim. Ya. Nabi SAW sebagai keturunan Ibrahim, putra Ismail yang tinggal di Mekah, ada kerinduan dia menghadap Ka'bah. Tetapi tidak berani diucapkan oleh Rasul. Kerinduan Nabi itu berjumpa dengan takdir dari Allah. Nah, disinilah para ulama menyampaikan, ya bapak-bapak, saudara, bahwa instingnya Nabi itu ada keilahiannya juga. Ya, bahwa instingnya Nabi itu seringkali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Karena itu ada sebagian saudara-saudara kita ya, yang kalau dia meneladani Nabi, ya, walaupun pada sesuatu yang sebenarnya bukan ibadah, tapi dia berusaha tetap meneladani Nabi. Misalnya di dalam masalah makan, ya, dalam masalah pakaian. Pakaian itu sebenarnya tidak ada nilai ibadahnya. Karena Nabi berpakaian seperti pakaiannya orang Arab. Nabi juga makan dengan tangan, ya karena memang nggak ada sendok pada waktu itu. Ya, jadi makan pakai tangan itu tidak ada nilai ibadah sebenarnya. Dalam pokok asalnya itu tidak ada nilai ibadah. Tapi ya, sebagian dari saudara-saudara kita itu memilih untuk mencoba meneladani Nabi rapat mungkin, sepresisi mungkin. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa bukan hanya perintah yang imperatif dari Nabi yang harus dituruti. Tidak hanya Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bukan hanya itu, tapi bahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manusiawi, caranya berjalan, caranya berpakaian, caranya itu juga berusaha mereka teladani. Kenapa? Karena salah satunya karena sebab ayat ini, bahwa kebiasaan Nabi, ya, hatinya Nabi, perilaku Nabi itu seringkali memang itulah yang terbaik. Nah, kembali kepada ayat yang tadi, maka pindahlah kemudian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Bapak-bapak saudara, dulu ya para ulama tidak pernah membahas dalam konteks seperti hari ini, ya. Di mana hari ini ternyata Masjidil Aqsa itu jauh dari jangkauan kita. Kalau dulu pembahasan tentang perpindahan kiblat, ya, itu selalu kaitannya adalah mengembalikan khittah. Jadi mengembalikan kepada millata Ibrahim. Tapi sekarang ternyata Masya Allah, tabarakallah, bapak-bapak saudara, kita tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana sulitnya kita hari ini kalau kiblat itu tetap menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada saat kita sebagai umat Islam secara kolektif ya belum mampu memberikan penjagaan yang kokoh kepada Masjidil Aqsa. Jadi ternyata hikmahnya terlihat hari ini ya, bagaimana Allah mengembalikan kiblat menuju ke Ka'bah sehingga kita memiliki keluangan ya, memiliki kesempatan yang sangat luas bisa beribadah dengan tenang di sekitar Ka'bah itu, bisa menunaikan tawaf dengan baik, umroh dan haji kita dengan baik. Tidak terbayang kalau kiblat kita tetap menghadap ke Masjidil Aqsa. Bapak-bapak dan saudara, di dalam perubahan kiblat ini ada makna wasatiyah kata para ulama. Ya, kenapa setelah dipindahkan kiblat lalu Allah mengatakan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai ummatan wasata. Artinya apa? Salah satu esensi dari wasatiyah itu adalah al-i'tidal. Apa arti al-i'tidal? Artinya mengkoreksi. Artinya mengembalikan. Kalau sesuatu sudah mulai bengkok, ya, kita tahu Bani Israel yang diberikan amanah luar biasa, ternyata mereka selalu hianat. Ya, yaqtulunal anbiya, kerjanya membunuh para nabi. La yatanahawna 'an munkarin. Kalau ada kemungkaran mereka siasati supaya mereka bisa laksanakan. Ya. Kemudian yakuluna riba, mengembangkan pola ekonomi yang eksploitatif dan segala macam penyimpangan. Maka dengan konsep wasatiyah itu ketika Rasul datang, hal-hal yang tidak benar itu dikoreksi. Nah, itu salah satu esensi wasatiyah adalah ada semangat untuk selalu mengembalikan keadaan kepada yang seharusnya. Nah, oleh karena itu
relevansinya kepada kita, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, dari esensi wasatiyah yang artinya adalah iktidal ini, maka kita harus berikhtiar, ya. Termasuk kalau dikaitkan dengan anak-anak muda kita, ya, yang memiliki elan vital, yang memiliki semangat, yang memiliki idealisme, maka esensi wasatiyah dalam makna al-iktidal ini harus terus ada di dalam diri mereka. Yang kedua, esensi dari wasatiyah itu adalah al-tawassut. At-tawassut itu artinya tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau para ulama menyampaikan ada ekspresinya yang namanya tidak berlebihan. Misalnya di dalam akidah, tidak berlebihan itu artinya apa? Ada muntasaru fit takfir. Jadi menjauhkan diri dari sikap menyesatkan orang yang berbeda. Karena itu, kalau kita hari ini misalnya mendengar, ya, ada istilah manhaj, misalnya manhaj A, manhaj B, manhaj C, silahkan, ya. Kalau Anda ingin punya kecenderungan, misalnya ada guru agama atau ada kiai atau ada ustadz yang Anda suka karena pendekatannya, misalnya pendekatan yang sangat kuat dari sisi teks, misalnya Al-Quran, Al-Hadisnya bagus, sehingga Anda merasa nyaman, silahkan. Kalau Anda misalnya punya kecenderungan suka kepada ustadz yang memiliki pendekatan manhaj fikih yang kuat, jadi pendekatannya selalu formalistik, ya, ini haram, ini halal, jadi jelas batasnya, ini syubhat, jauhkan, silahkan. Kalau Anda misalnya suka kepada manhaj yang sifatnya lebih kultural, yang lebih halus, ya, tidak selalu menyampaikan ayat dan hadis, tetapi lebih menyampaikan kepada pesan-pesan substantif Islam, tidak masalah. Jadi kalau Anda punya kecenderungan berbeda-beda, silahkan, ya. Mana yang Anda merasa bahwa dengan mengikuti manhaj itu Anda bisa lebih dekat kepada Allah, lebih paham kepada Islam, silahkan. Dengan satu syarat, jangan menyesatkan, ya, jangan menganggap sesat orang yang memiliki manhaj yang berbeda. Itu di dalam akidah. Jadi ekspresi wasatiyah, ya, dalam hal tawassut, ya, keseimbangan itu adalah tidak mudah mengkafirkan. Dan ini yang menjaga kita sebagai satu batang tubuh umat, ya. Jadi dalam situasi apapun, saudara-saudara, ya, kalau kata Imam Malik, idza samita qaulan yahtamilu tis'an wa tis'atan wa tis'ina wajhan minal kufri wa yahtamilu wajhan wahidan minal iman fahmilhu ila mahmalil iman. Kalau engkau mendengar satu ucapan yang 99%-nya mengandung kekufuran, tetapi ada 1% yang mengandung makna keimanan, maka tariklah ucapan itu kepada yang 1%. Karena apa? Jauh lebih berbahaya salah di dalam mengkafirkan orang dibanding salah, ya, di dalam menganggap orang Islam dan mukmin. Itu yang selalu disampaikan oleh para ulama. Sehingga bapak-bapak dan saudara di Indonesia yang sangat beragam, anak-anak muda kita yang mengakses demikian banyak pemikiran keislaman di media sosial, di dalam diskusi-diskusi harian, silahkan, ada perbedaan-perbedaan, ada nuansa-nuansa, tapi jangan sampai satu sama lain itu mengkafirkan atau menganggap sesat mereka yang memiliki manhaj yang berbeda. Kemudian wasatiyah di dalam akhlak, wasatiyah di dalam berpikir, ya. Kalau kata para ulama, wasatiyah di dalam berpikir itu bisa dicirikan dengan pertama, dia cinta kepada literasi agama. Dia berusaha meliterasi dirinya dengan pengetahuan keagamaan yang cukup. Bapak-bapak, saudara-saudara, berislam itu ada metodenya. Berislam itu ada caranya. Berislam itu ada urut-urutannya. Karena itu para ulama dulu mengajarkan bahwa yang pertama diajarkan itu adalah prinsip-prinsip tentang keimanan.
Kemudian ketika sudah dewasa, dekat akil balik, baru dia dikenalkan dengan konsep surga dan neraka. Fikihnya dimundurkan dulu. Yang diawalkan adalah akidah dan juga akhlaknya. Jadi yang namanya fikih itu dimundurkan. Karena itu dulu orang tua kita jarang ya menjilbabkan anaknya yang belum akil balik. Sekarang kita banyak ya, yang menjilbabkan anak kita sebelum akil balik. Tidak salah juga. Tetapi kenapa dulu tidak dijilbabkan? Karena memang pendekatan di dalam agama itu fikih itu adalah pada saat akan akil balik. Akidah dan akhlak itu selalu didahulukan. Ya, memang situasi dunia berbeda ya, Bapak-bapak, Saudara. Hari ini mungkin kita merasa lebih tenang, lebih nyaman kalau mengenalkan ya, aspek pemeliharaan diri kepada anak-anak perempuan kita khususnya, mulai dari usia dini. Tidak masalah. Tetapi kalau ada yang membiarkan anaknya untuk tidak berjilbab sebelum akil balik, maka kita juga harus memahami bahwa memang di dalam pendidikan kepada anak-anak itu yang didahulukan adalah akidah dan akhlak, lalu fikihnya itu pada saat dia akan akil balik. Bapak-bapak dan saudara sekalian, termasuk juga wasatiyah di dalam berpikir adalah Islam ya, mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Apa arti berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah mengukur ucapan dengan ukuran yang konsisten berdasarkan Al-Quran hadis. La ta'rifil haqqa birrijal walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kata Imam Ali, jangan mencari kebenaran dari orang, tetapi carilah kebenaran itu, maka kamu akan tahu di mana kebenaran itu berada. Nah, karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bagian dari membangun sikap wasatiyah itu adalah termasuk di kampus seperti di UI ini, kita sungguh-sungguh berharap ya, lahir pemikiran Islam, pandangan-pandangan keislaman yang memang mencerminkan esensi Islam, yang mencerminkan kemuliaan Islam, dan pada saat yang sama dia mampu menjawab tantangan zaman. Kalau di luar ya, wacana keislaman itu boleh berupa i'adatul kalam. Arti i'adatul kalam itu mengulangi pendapat orang. Tapi kalau di tempat seperti UI, maka yang harus tumbuh dan berkembang adalah at-tatawwur wal ibtikar. Wacana keislaman yang maju. Ya, wacana keislaman yang inovatif, yang berusaha mengintegrasikan Islam dengan seluruh aspek kehidupan. Dan yang bisa melakukan itu adalah Anda-Anda semua yang ada di perguruan tinggi, yang ada di kampus, yang ada di laboratorium, ya. Kontribusi dan sumbangsi Anda ada di situ untuk kemajuan Islam ke depan. Terakhir saya ingin sampaikan, banyak ulama, ya, termasuk guru-guru kami dari Timur Tengah, itu selalu mengatakan bahwa setiap bangsa atau negara Islam yang besar di dunia itu sudah pernah mendapat giliran untuk memimpin peradaban Islam, menjadi lokomotif peradaban. Ya. Orang Arab pernah ada dinasti Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah di Baghdad, Damaskus. Orang Arab yang Afrika pernah di Mesir. Orang Asia Tengah sudah pernah. Azerbaijan, Iran yang saat diserbu Amerika itu pusat peradaban Islam. Pada masanya, 2-3 abad, disitulah tempat lahirnya para ilmuwan terhebat di dunia pada saat itu. Turki sudah pernah dengan Utsmaniyahnya atau Ottomannya. Bahkan India, ya, yang kita kenal sebagai negara yang mayoritas saudara-saudara kita yang Hindu, ya, itu pernah menjadi lokomotif peradaban Islam. Ada dinasti Mughal, ya, ada cukup banyak orang-orang hebat yang sampai sekarang masih ada sisanya di situ. Ada pusat-pusat kajian hadis di India
itu yang bahkan lebih canggih, lebih hebat, lebih bagus daripada Madinah. Ulama-ulama itu sanatnya itu tinggi-tinggi. Ahli-ahli Sahih Bukhari Muslim itu ada di India. Kalau kita mau cari sanad Bukhari itu larinya ke India. Salah satu sanad yang paling tinggi. Masih terjaga. Nah, dari semua bagian dunia yang diisi oleh umat Islam, ada satu tempat yang belum pernah menjadi lokomotif peradaban Islam. Namanya Indonesia. Jadi sebenarnya banyak pihak yang berharap banyak dari kita, ya, dan tentu harapan ini ya harus kita jawab. Ya. Kenapa beberapa tahun terakhir banyak sekali ulama dari Timur Tengah datang kemari? Itu bagian dari istibsyar mereka, keingintahuan mereka, curiosity mereka. Mereka ingin tahu ini lokomotif yang akan datang yang namanya Indonesia ini kayak apa sebenarnya potret. Nah, berpulang kepada kita semua, apakah kita sanggup ya untuk mengemban amanah sebagai lokomotif peradaban Islam yang berikutnya. Dan tentu bagian yang utama dari itu adalah ada generasi muda yang ada di tengah-tengah kita, yang sekarang tumbuh ya besar dengan kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan karakternya adalah karakter wasatiyah yang kokoh dan kuat. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.